Jadi ada banyak ya yang lagi down, asam lambungnya kambuh terus setiap hari dan pikirannya itu susah dikontrol. Ada yang nanya, Bunda, kita bisa sembuh nggak sih? Atau bahkan penyakit ini seumur hidup. Nah, aku pun pernah ada di posisi itu, teman-teman. Di video kali ini kita akan sharing lagi ya, sesuai dengan pengalaman aku. Adapun jika kalian nanti ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini ya. Aku akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku hadir lagi ya untuk menyemangati, memotivasi kalian ya, pejuang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Memang sensasi ini luar biasa banget ya, banyak banget sensasinya ya, dari pusing, mual, kelayangan, sendawa-sendawa, kebas, dan banyak banget yang bertanya dari kalian ya. Ini aku ya merangkum beberapa pertanyaan kalian dari WhatsApp, dari Instagram, kemudian dari YouTube, dari TikTok, dan sosial media aku yang lainnya. Banyak banget yang sedih ya, Bunda, kira-kira aku bisa sembuh nggak sih ya. Aku itu kadang merasakan kesedihan yang kalian alami, tapi kalian gak usah takut, jadi kalian jangan khawatir, kalian juga pasti sembuh kok ya. Karena aku juga pernah ada di posisi itu, dan pada saat itu aku itu hampir putus asa karena aku merasa semua itu nggak adil ya, Tuhan itu nggak adil. Karena kenapa? Aku berpikir makanan aku udah dipantang, kemudian porsinya diperhatikan, pikiran aku udah dikontrol, dikelola, kemudian istirahatnya juga yang cukup, nggak begadang, tapi kok lama banget sembuhnya. Dan ada beberapa waktu lalu ya yang ngechat aku banyak banget ya, terutama Kak Aida ya. Kak Aida ini dia sangat-sangat mengalami hampir sama dengan yang aku alami pada saat itu ya, GERD ya, gastritis. Jadi teman-teman, untuk sensasi asam lambung ini memang banyak banget, tergantung kondisi masing-masing orang. Ada yang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya lambat, ada juga yang sembuhnya lama banget, ada yang udah bertahun-tahun. Bunda, aku tuh udah endoskopi tapi kok nggak ada perubahan, udah konsumsi obat-obatan kok nggak ada perubahan. Kenapa ya Bun ya? Jadi untuk kategori asam lambung ini sebenarnya ada beberapa ya, kategori ringan, kategori menengah, kategori parah. Jadi ini tergantung dari pengobatannya ya, tergantung dari cara kita mengobatinya, kemudian menerapkan pola hidup kita. Jadi meskipun kita udah makan obat-obatan ya, udah konsumsi obat-obatan banyak, tapi kalau misalnya ya pola hidup kita nggak diatur, kemudian masih sering makannya berantakan, kayak masih suka makan pedas, masih suka nyoba-nyoba kayak kafein, soda, apalagi zaman sekarang banyak banget ya makanan-makanan yang dijual bebas ya. Memang bukan larangan sih, tapi kalau misalnya kita pejuang asam lambung harus hati-hati. Dan di sini aku bakal share lagi gimana caranya untuk meyakinkan diri aku kalau aku itu bisa sembuh pada saat itu ya. Nah, yang pertama, kita tuh wajib banget ikhtiar. Ikhtiar itu harus berserah diri sama Allah. Jadi aku selalu meyakinkan, menyemangati, merangkul kalian semua ya. Meskipun aku tidak membalas semuanya secara keseluruhan, WhatsApp kalian, DM kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian di sosial media aku, tapi aku bisa merasakan, aku juga pernah ada di posisi itu teman-teman. Jadi asam lambung ini bisa sembuh kalau kita sudah disiplin dari berbagai hal. Pertama, pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya itu pasti sembuh lagi. Apa sih penyebab utamanya? Jadi GERD ini kalau udah kambuh itu luar biasa banget. Jadi ada sensasi heartburn ya, atau cairan asam lambung kembali ke esofagus. Jadi biasanya kita tuh merasakan sensasi panas di dada, di tenggorokan, atau ke esofagus itu panas banget. Biasanya juga kadang gigi kita sampai keropos, gigi kita sampai rusak, gusi kita sampai berdarah ataupun sampai merah-merah. Itu karena asam lambung itu udah naik ke mulut. Kemudian biasanya juga ngalamin seperti kayak berdenging, itu juga karena asam lambung udah naik ke kepala dan menghampiri telinga. Makanya kita kadang berdenging dan juga kadang pusing kelayangan, karena pertama itu karena kurang istirahat, kemudian yang kedua banyak pikiran, dan juga asam lambung udah naik ke kepala ya, jadi mempengaruhi urat saraf kita. Jadi ya kalian jangan kaget, karena memang itu semua bagian dari asam lambung. Biasanya juga penglihatan, mata kita juga buram.
Nah, kemudian selain faktor pola hidup, juga faktor makanan. Biasanya nih teman-teman ya, banyak banget dari kalian yang udah membaik 1-2 hari, itu dia mulai coba-coba lagi makanan. Aku mau nyoba, udah enakan. Ini paling banyak banget ya, paling banyak teman-teman aku juga ngalamin ini. Jadi mereka tuh selalu bilang ke aku, ya aku tuh udah sembuh bun, jadi udah makan bebas apa aja, nggak lama kambuh lagi. Jadi sembuhnya itu nggak cepat teman-teman ya. Jadi tergantung dari kondisi kita. Apalagi kalau misalnya yang udah ada luka, udah ada tukak, itu membaik sebentar, jangan senang dulu karena itu bisa kambuh lagi kapan aja. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian ngerasain kayak mungkin pusing, kelayangan, ingat-ingat apa nih yang kalian lakukan, ya mungkin kurang tidur, kurang istirahat. Dan sebenarnya untuk sensasi-sensasi asam lambung ini ya, kayak pusing, kelayangan, kemudian begah, itu bisa dialami ya, umum oleh orang-orang, bukan saja pejuang asam lambung. Nah, kalau kalian nih teman-teman merasa pada saat kalian sebelum kena asam lambung, pernah nggak sih ngalamin ini? Pasti pernah. Tapi kalian tidak menghubung-hubungkan dengan asam lambung. Oh, pasti karena telat makan nih. Aku juga dulu kayak gitu ya. Pasti karena telat makan nih, jadi pusing lagi. Jadi yang kita lakukan adalah nggak boleh telat makan. Jadi teman-teman harus belajar dengan hal-hal kecil itu. Nah, kemudian, aduh aku nggak bisa tidur nih, kenapa? Banyak pikiran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Meditasi. Aku sulit tidur nih karena banyak pikiran. Apa yang kita lakukan? Aku kadang ngeruqyah diri aku sendiri. Jadi seperti itu ya. Kemudian selain itu juga biasanya kok tiba-tiba kambuh ya, tiba-tiba perutnya kok sakit. Nah, pikir-pikir nih apa yang terjadi. Oh iya, tadi tuh aku makan sambalnya berlebihan, misalnya aku makan sambalnya banyak banget, itu bisa kambuh. Jadi teman-teman, meskipun udah membaik nih, tapi kalau misalnya pola makan kalian mulai kacau lagi, itu bisa kambuh kapan aja. Jangankan yang udah sembuh baru sebulan, yang udah bertahun-tahun aja bisa kambuh ya. Jadi teman-teman, please, kalau misalnya kalian pengen sembuh total, nggak mau ada sensasi-sensasi lagi, rubah, modifikasi pola hidup kalian, pola makannya, pola pikirnya, olahraganya juga harus diterapkan. Nah, kemarin itu ada yang nge-DM aku dan juga ada yang nge-chat aku, Bun, aku itu udah putus asa, aku ingin mengakhiri hidup aja ya. Bahkan ada yang ngomong sampai kayak gitu, aku udah gak kuat Bun dengan sensasi ini. Pasti kuat ya. Jadi kenapa kita selalu merasa seperti itu? Karena kita tuh merasa kok sensasi ini makin hari makin bandel, makin hari makin nambah. Sebenarnya itu kenapa nambah? Karena dari faktor pikiran kita. Jadi yang perlu diperbaiki selain pola makan adalah pola pikir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kalian nih, kalau misalnya lagi down banget, apa yang kita lakukan? Ya ruqyah diri sendiri. Aku tuh intinya berserah diri sama Allah, ruqyah diri sendiri ya, dengerin musik-musik sholawat. Jadi meskipun aku sambil sedih, sambil nangis, tapi setelah itu plong ya. Kemudian teman-teman jangan selalu melihat ke atas ya, karena kita biasa membanding-bandingkan diri kita. Dia kok sembuh sih cepat sembuhnya, sedangkan aku udah banyak konsumsi obat, sedangkan aku udah bolak-balik rumah sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi stop banding-bandingkan diri kalian dengan diri orang lain, karena kondisi si A, kondisi si B, kondisi C belum tentu sama ya. Kondisi aku sama kondisi kalian itu belum tentu sama. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Kenapa sih si A padahal dia kan parah sampai pendarahan di lambung. Aku juga dulu ya, teman aku kan cowok ya, itu sampai ada pendarahan di lambung, tapi kok dia cepat banget sembuhnya. Sedangkan aku hanya ada radang di lambung tapi kok lama banget. Ternyata setelah aku bertanya ya secara langsung ya, kebetulan teman aku namanya Benny itu sampai di opnam hampir 10 hari pada saat itu di musim COVID-19 karena pendarahan di lambung. Tapi dia nggak sampai 2 bulan udah sembuh, udah pulih, udah bisa makan cabai, udah bisa makan goreng-gorengan minyak. Aku kaget lah, kok dia cepat sembuh sedangkan aku enggak, padahal aku cuman radang. Kenapa coba? Ternyata setelah aku ngobrol panjang lebar sama teman aku dan juga aku konsultasi ke dokter aku, dia tuh orang cuek. Jadi dia nggak ada anxiety, nggak ada kecemasan. Dia tuh selalu ngomong ke aku ya, mengatakan aku kan asam lambung, jadi aku harus happy ya. Jadi tuh dia bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan pikirannya. Kemudian yang kedua,
dia tuh cuek, mau dengar kabar apa aja dia nggak mau ngambil pusing. Mungkin itu bedanya cewek sama cowok. Kalau cowok kan biasanya identik cuek, mau ada apapun itu bodo amat ya kalau cowok. Kalau cewek nih dikit-dikit baperan, apalagi nih kalau misalnya kita yang udah ada riwayat anxiety, pasti dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baper. Jadi itu adalah yang menghambat kita untuk sulit sembuh. Jadi teman-teman, kita itu harus bisa memodifikasi pola hidup kita, pola pikir, olahraganya juga harus diterapkan. Jadi kesimpulannya gimana Bun? Bisa sembuh nggak sih? Bisa ya. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian nggak sendirian. Asam lambung, GERD, anxiety pasti sembuh. Yang penting hindari makanan-makanan pantangannya seperti pertama cabai, kemudian yang asam-asam baik itu jeruk, kemudian belimbing sayur yang asam-asam, kemudian nenas, dan yang asam-asam yang lainnya kalau bisa tomat, dihindari dulu ya teman-teman. Kemudian selain itu juga dihindari juga sayur-sayuran seperti kol, sawi putih, toge, labu air. Kalaupun misalnya ada yang cocok di antara yang aku sebutin tadi, boleh dilanjutin. Kenapa? Karena itu adalah sayur-sayuran yang gak cocok sama aku. Jadi yang aku sebutin itu adalah hanya sayur-sayuran yang tidak cocok sama aku. Gimana sih caranya mengetahui sayur ini cocok gak sih sama kita? Dicoba teman-teman. Coba ambil sedikit dulu ya pada saat masak nih, misalnya sawi. Biasanya setelah 1 jam, atau jangan nunggu 1 jam deh, 20 menit. Itu biasanya langsung ada sensasi, berarti nggak cocok. Ya. Dan selain itu juga minumannya misalnya yang pertama adalah soda, kopi, teh, itu dihindari dulu ya. Kemudian juga es-esan, kalau bisa es-esan dikurangi ya, kalau bisa di stop, apalagi kalau misalnya kalian yang udah banyak banget sensasinya. Kemudian selain minuman, apalagi yang jelasnya yang semuanya itu bertentangan dengan penyakit asam lambung, kayak makanan yang berlemak, berminyak-minyak, kalau bisa dikurangi dulu ya. Kalaupun kalian ingin makan yang berminyak-minyak, ganti minyaknya, pakai Vineco, pakai minyak zaitun ya, kemudian pakai minyak jagung, itu bagus dan menurut aku aman. Yang penting kita konsumsi itu tidak berlebihan ya, sesuai dengan takaran kita. Kemudian selain itu juga teman-teman, jangan begadang, lakukan olahraga ringan secara teratur, hindari ngerokok, hindari minum alkohol ya. Biasanya cowok-cowok nih yang paling susah. Gimana sih Bun caranya agar kita bisa pules tidurnya? Karena biasanya kita itu juga terganggu tidurnya kalau banyak pikiran. Jadi saran aku, sebelum tidur kalian harus melakukan yoga kualitas tidur, ataupun bisa melakukan relaksasi, karena itu bisa membuat badan kita rileks, nggak tegang, pikiran kita jadi fresh. Kalau misalnya kalian bosan nih di rumah ya, bisa jalan-jalan aja keluarga misalnya, jangan jauh-jauh. Kalau misalnya kayak aduh males nih perjalanan jauh, ke rumah saudara aja ya. Aku tuh dulu ya biasanya aku ke Serang ataupun mungkin ke Bogor. Jadi lakukan aja kalau misalnya udah suntuk nih di tempat ini, ya bisa berpindah, agar kalian gak merasa kok kayak gini terus ya. Biasanya nih beda suasana ya, misalnya di Jakarta dengan di Bogor ataupun di Serang, itu suasana hati kita beda. Jadi kalian boleh lakuin itu agar tidak terus-terusan merasa kayak aduh kok kayak gini terus sih sensasinya ya. Jadi kalian gak usah takut, pasti sembuh dari pola makan. Kemudian kalau misalnya kalian mau konsumsi obat-obatan, aku sarankan sesuai dengan obat-obatan dokter ya, atau resep dokter. Kalaupun nggak sesuai resep dokter, bisa konsumsi obat herbal yang aman. Obat herbal aku nggak berani merekomendasikan ya, yang mana yang bagus. Tapi pada saat itu aku tuh dibantu sama Madu Z-Smack. Jadi yang selalu aku rekomendasikan ke kalian adalah Madu Z-Smack, karena ini membantu aku pada saat itu ya. Kalau misalnya kalian pengen nyobain kayak Freshmark, apalagi ya Biomark dan lain sebagainya, boleh dicoba aja. Jadi menurut aku cocok-cocokan. Jadi buat Kak Ida dan teman-teman yang merasa putus asa, kalian gak usah takut ya. Dan saran aku juga kalau misalnya lagi cemasnya, lagi downnya datang, carilah video-video motivator ya di YouTube. Itu banyak banget menyediakan
ya, video-video yang bermanfaat untuk kita pejuang asam lambung, ataupun mungkin di sosial media yang lainnya cari video-video motivator. Biasanya nih aku tuh langsung semangat ya kalau misalnya setelah nonton video-video motivator yang udah sembuh ya, yang pernah berjuang dan pernah merasa juga pernah ada di titik terendah pada saat itu ya. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak sendirian, aku juga pernah ada di posisi itu. Jadi kalau misalnya ngerasa kok tiba-tiba pusing sih kepala aku, pusing kepala itu tidak dialami saja hanya sama kalian. Orang-orang yang sehat juga tiba-tiba sakit kepala ya, bisa karena dia kurang tidur, bisa karena mungkin salah makan sesuatu. Jadi kenapa sih kita selalu parno? Karena pikiran kita tuh nggak terkontrol. Jadi yang utama itu adalah pola pikir dan juga pola makan. Intinya harus menerapkan pola hidup yang sehat agar kita nggak kambuh-kambuhan, agar kita nggak sakit-sakitan. Jadi kalau misalnya pikiran kita udah bebas, udah terbebas, perlahan-lahan itu akan membaik. Kalian memang gak mau sembuh? Masa sih nggak bisa? Pasti bisa ya. Camkan di pikiran kalian kalau aku pasti sembuh, penyakit itu ada obatnya dan ini gak selamanya, pasti sembuh ya. Kalau misalnya kalian tanya, kalau cemas obat dokternya atau obat kimianya apa sih, obat penenang? Kalau aku sih ditanya ya, meditasi, yoga, ruqyah diri sendiri, tenangkan pikiran. Aku itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau ke psikiater ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi nggak pernah ke psikiater ya, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa memotivasi kalian ya, dan lekas sembuh kembali seperti sedia kala. Buat Kak Aida dan teman-teman yang lain yang saat ini lagi down, ayo bangkit, kalian nggak sendirian, pasti sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!